Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia perfilman. Mumpung di sini kita sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Saudara Larima. Beliau ini adalah penulis yang dimana mempunyai berbagai macam karya, dan terkait buku-bukunya beliau ini terkait tentang buku novel dan buku sastra, dan tentunya itu berkaitan tentang penulisan naskah film. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan tentang penulisan naskah film. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan sedikit dari terkait dunia penulisan naskah film ataupun skrip. Jadi dalam penulisan skrip film itu tentunya memiliki unsur-unsur gitu dengan di dalamnya gitu. Unsur skrip film itu teman-teman sekalian ada 9 ya, ada 9. Yang pertama yaitu head scan, itu yang pertama, yaitu membahas terkait di mana peristiwa itu terjadi dan waktunya kapan gitu. Jadi ini menjadi unsur yang pertama yang harus dipahami kita sebagai seorang penulis skrip. Yang kedua yaitu terkait casting, yaitu casting ini berkaitan dengan tokoh, baik itu siapa saja tokoh utamanya, tokoh figura ataupun tokoh pembantunya di situ, itu masuk casting gitu. Yang ketiga yaitu acting ataupun tokohnya gitu ataupun peristiwanya. Jadi ini menyangkut bagaimana kondisi tokoh itu tersendiri gitu, psikologisnya seperti apa ketika dia melakukan acting itu, kemudian suasana seperti apa, itu disebut dengan acting. Yang keempat yaitu karakter tokoh. Karakter tokoh ini berkaitan siapa yang menjadi talent di situ, apakah itu manusia, kemudian juga animal, hewan ataupun sebagainya. Jadi tokohnya itu tidak harus melulu manusia, teman-teman. Jadi bisa bermacam-macam. Seperti kalau di TV itu kan ada tokohnya itu kartun, ada juga tokohnya itu dunia binatang, ada juga tokohnya itu manusia. Jadi tergantung segmentasinya. Dan yang kelima, teman-teman sekalian, setelah yang saya jelaskan tadi, yaitu parentikal, yaitu dimana parentikal ini sebagai keterangan aksi ketika tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu melakukan namanya dialog. Misalkan dalam sebuah dialog, dalam naskahnya itu di bawahnya itu ada dalam kurung, misalkan dia marah atau dia mukanya masam, itu disebut dengan parentikal itu sendiri. Yang keenam yaitu dialog. Dialog ini bisa kita katakan atau dikatakan sebagai yang menjadi inti dari film sendiri gitu. Tidak mungkin film tanpa ada dialognya gitu. Dialog ini yaitu percakapan, kalau bahasa mudahnya percakapan antara satu person dengan person yang lain yang ada di dalam film itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu unsur yang ketujuh yaitu transisi gitu, transisi adegan. Ini menjadi juga penting untuk ditulis di dalam skrip film itu sendiri. Jadi transisi itu berkaitan dengan perpindahan adegan antara satu adegan dengan adegan yang lain. Ini namanya transisi. Supaya apa? Supaya ketika dieksekusi sama pihak produser itu dia mengerti gitu. Itu. Yang kedelapan yaitu short angle. Ini berkaitan dengan pengambilan gambar gitu, pengambilan gambar dari
sekian tadi, ini juga harus dituliskan, dijelaskan dalam skrip film oleh penulis skrip ini sendiri. Supaya apa? Supaya juga memudahkan komponen-komponen yang lain, baik sutradara, pemain filmnya atau talentnya itu untuk kemudian mengeksekusi pembuatan film itu. Dan yang terakhir yaitu general. Ini berkaitan sebetulnya dengan apa-apa yang harus ditulis ataupun dicantumkan di dalam naskah itu, yang selain apa yang saya sebutkan di atas, seperti apa namanya tadi, tokoh, kemudian juga transisi. Jadi dia itu general ini semacam pelengkap yang melengkapi semua unsur yang ada di atas atau yang disebutkan tadi. Mungkin itu ya apa namanya unsur-unsur dalam pembuatan skrip film gitu. Seperti itu Bang Jali gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.